semuanya, kembali lagi dengan saya Devina Mega Utami. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Biokimia 2 LKM 8. Di sini ada 10 soal. Dan saya Devina Mega Utami, Prodi Pendidikan Kimia kelas 5B, Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk soal yang pertama itu, jelaskan tahap-tahap proses degradasi asam lemak secara lengkap. Untuk tahap pertamanya itu aktivasi asam lemak di sitoplasma. Asam lemak difosforilasi menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil CoA menghasilkan asam lemak CoA, AMP, dan pirofosfat inorganik. Untuk tahap kedua ini pengangkutan asam lemak CoA dari sitoplasma menuju mitokondria dengan bantuan molekul pembawa gametin yang terdapat dalam membran mitokondria. Untuk tahap ketiga itu reaksi beta oksidasi berlangsung dalam 4 tahap, yakni dehidrogenase, hidratasi, dehidrogenase, dan tiolasi. Untuk soal yang kedua, dengan melihat degradasi asam lemak pada gambar berikut, jelaskan enzim-enzim yang terlibat dalam degradasi asam lemak itu. Untuk enzim yang terlibat itu enzim acil CoA dehidrogenase, enzim N-noyl CoA hidrat, enzim beta hidrosil CoA dehidrogenase, dan yang keempat itu enzim beta ketoasil CoA tiolase. Untuk soal yang ketiga, jelaskan pengendalian yang terjadi pada oksidasi beta asam lemak. Untuk pengendalian utama jalur beta oksidasi adalah ketersediaan asam lemak. Sumber utama asam lemak bebas dalam darah itu pemecahan simpanan triasilgliserol dalam jaringan adipose yang dikendalikan oleh kerja lipase triasilgliserol sensitif hormon. Pemecahan dan sintesis asam lemak dikendalikan secara bersama sehingga dapat mencegah siklus yang tidak berguna. Untuk soal yang keempat itu, hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oksidasi atau molekul asam lemak dari asam arakidonat. Untuk rumus oksidasi beta asam lemak tidak jenuh itu, di situ untuk NADH itu rumusnya N/2 dikurangi 1 dikali 2,5. Untuk FADH2 itu 2 dibagi N dibagi 2 dikurangi 1 dikurangi dP dikali 1,5. dP itu double bond, jumlah double bondnya ya. Untuk asetil CoA nya itu N dibagi 2 kali 10. Untuk N sendiri itu merupakan jumlah karbon, dP itu yang sudah saya jelaskan tadi itu ya, double bond. Untuk NADH nya itu ada 22,5 ATP, FADH2 itu ada 7,5 ATP, asetil CoA nya ada 100 ATP, sehingga total dari keseluruhannya ada 130 ATP. Untuk yang kelima, jelaskan metabolisme triasilgliserol. Itu merupakan gambar dari triasilgliserol atau dengan nama triasilgliserol terbentuk dari asam lemak dan monogliserol. Trigliserid mempunyai fungsi sebagai zat energi. Apabila sel membutuhkan energi, enzim lipase dalam sel lemak akan memecah trigliserid menjadi gliserol dan asam lemak yang akan dilepas ke dalam pembuluh darah. Trigliserid ini disintetis oleh gliserol 3-fosfat dan asil CoA. Pada jaringan adipose ini, enzim gliserol kinase tidak dapat digunakan, sehingga gliserol tidak dapat digunakan itu menghasilkan gliserol 3-fosfat harus dipasok oleh glukosa melalui proses glikolisis. Untuk soal yang keenam itu, jelaskan dan gambarkan metabolisme kolesterol. Itu merupakan metabolisme kolesterol ya, yang sudah saya singgung pada video yang ada di UAS Biokimia ya. Saya sudah sempat singgung.
Di sini saya akan menyinggung sedikit kolesterol didaur ulang di dalam tubuh. Hati ini mengeluarkan kolesterol ke dalam cairan empedu yang kemudian disimpan di kantong empedu. Setelah itu mengeluarkannya dalam bentuk non-esterifikasi atau melalui empedu ya ke dalam saluran pencernaan. Biasanya itu sekitar 50% dari kolesterol yang diekstreksikan diserap kembali oleh usus kecil kembali ke dalam aliran darah. Untuk soal yang ketujuh itu, jelaskan masalah tujuan yang diharapkan, metode yang digunakan dan hasil yang didapat dari eksperimen tentang degradasi asam lemak oleh bakteri secara lengkap pada jurnal tersebut ya, jurnal yang ada di slide itu ya. 31 strain bakteri asam pirovat disaring oleh efeknya pada produksi metana dan konsentrasi asam lemak yang mudah menguap menggunakan vitroassay rumen fluid dari sapi perah Norwegia dan campuran silase konsentrat rumput sebagai substrat. 9 dari 31 strain ini dianalisis lebih lanjut untuk efek pada degradasi substrat. Bakteri asam propionat menyebabkan penurunan produksi in-metana hingga 20%. 7 strain merangsang produksi asam lemak yang mudah menguap dan dalam kehadirannya itu degradasi substrat dalam tabung itu cenderung meningkat P kurang dari 10. Hasil yang paling konsisten itu ditemukan dengan Propionibacterium toin T159 yang mana mengurangi produksi metana sebesar 20% dan menyebabkan 8% dan 21% meningkat keseluruhan dalam degradasi substrat dan total produksi asam volatil masing-masing P kurang dari 5. Efek menguntungkan bersamaan dari pengurangan emisi metana dan peningkatan degradasi pakan menunjukkan bahwa strain ini mungkin merupakan alat menyajikan untuk meningkatkan kinerja produksi sapi perah. Untuk metode yang digunakan pada jurnal tersebut itu strain bakteri dan kondisi pertumbuhan, pekan dan cairan rumen, eksperimen in vitro dan sampling, analisis kimia, analisis statistik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan terima kasih.